Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan selain kata alhamdulillah. Karena pada kesempatan yang penuh mubarakah ini Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa menghirup udara yang begitu segar, merasakan indah dunia dan cara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim wajib memiliki yang namanya akhlak kenabian, yaitu akhlakul karimah. Maka belumlah dikatakan seseorang beriman kepada Allah apabila dia belum memiliki yang namanya budi pekerti yang baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di antara akhlakul karimah, di antara akhlak kenabian itu sangatlah banyak. Salah satunya ialah sabar. Dan apabila seseorang telah memiliki sikap sabar dalam hidupnya, maka dia telah termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat sabar itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa serta beriman kepada Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap sabar merupakan suatu kekuatan dan daya positif yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sikap sabar itu juga merupakan kekuatan untuk menghalangi seseorang di dalam melaksanakan suatu kemaksiatan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah, jadikanlah sabar, salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa sabar adalah cahaya. Maksudnya, sabar itu merupakan hidayah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan datangnya dari Pak Camat, bukan datangnya dari Bapak Bupati, bahkan bukan datangnya dari Bapak Presiden Jokowi yang saat ini. Tapi sikap sabar datangnya dari pencipta Sang Jokowi yang duduk di kursi pemerintahan negara Republik Indonesia pada saat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap sabar apabila kita jadikan contoh pada tubuh kita, maka kedudukannya adalah di kepala kita, bukan di kaki. Mengapa demikian? Orang tanpa kaki masih bisa jalan, orang tanpa tangan masih bisa hidup, orang tanpa mata masih bisa menikmati indahnya melangkah di atas tanah. Tetapi orang tanpa kepala mustahil bisa hidup di dunia ini. Maka apabila kepala tersebut
terlepas dari badan, maka yakini dan percayai bahwa badan akan mengalami kehancuran. Begitupun apabila kesabaran kita tidak miliki di dalam melakukan suatu urusan, dalam artian kita mengerjakan urusan kita tanpa didasari dengan adanya kesabaran, maka yakin urusan kita akan mengalami kehancuran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, mengapa negara kita yang tercinta ini selalu saja mendapat nomor atau ranking yang teratas di bagian korupsi? Karena kebanyakan dari pejabat-pejabat negara, bahkan pejabat-pejabat daerah, belum bisa menanamkan sifat sabar dalam kehidupannya. Karena untuk mengetahui kadar iman, kadar kesabaran seseorang, maka perlulah diuji. Maka Allah menguji kita dengan memberikan ujian atau cobaan yang berupa kenikmatan. Diberikan harta yang berlimpah, jabatan yang begitu tinggi. Kemudian yang kedua, Allah juga memberikan ujian kepada kita yang berupa kemiskinan, kefakiran, dan lain sebagainya. Maka semua itu kita hadapi dengan kesabaran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi marilah kita senantiasa menanamkan sikap sabar dalam hidup kita. Karena tanpa adanya sikap sabar, maka kehidupan kita akan terasa hancur, akan terasa kacau. Karena sabar adalah satu-satunya obat penenang jiwa manusia. Cukup sekian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.